Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra syiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ya, sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Bakri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih di malam yang ke-23 setelah tadi kita menyelesaikan puasa kita di hari yang ke-22. Mudah-mudahan semua apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, zikir kita, tilawatil Quran kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para ahli surga. Innallaha azza wa jalla yaqulu li ahli jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para penghuni surga. Ketika orang nanti sudah masuk ke dalam surga, mereka sudah merasakan kenikmatan surga, kemudian Allah bertanya kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal raditum, wahai para penghuni surga, apakah kalian ridho dengan apa yang kalian rasakan sekarang? Fayaquluna wa ma lana la nardo ya rabbana faqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah, Engkau telah berikan aku sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun di dunia ini. Kenikmatan surga yang begitu nikmatnya, begitu indahnya, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tidak pernah dirasakan oleh manusia yang hidup di dunia ini. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ma la 'ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbin bashar." Belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah dirasain oleh hati manusia. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah, nikmatnya begitu luar biasa. Maka kemudian Allah berkata, ala mu'tikum afdhala min zalika. Maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih dari ini semua? Sudah kenikmatan yang begitu luar biasa, bidadari-bidadari yang disediakan Allah, makanan-makanan surga yang tidak pernah ada di dunia sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bertanya lagi, mau gak aku berikan sesuatu yang lebih utama dari ini semua? Maka para ahli surga bertanya, wa ayyu syai'in afdalu min zalika? Apalagi ya Allah yang lebih utama dari ini? Maka Allah berkata, fa yaqulu uhilla 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abadan. Mulai saat ini aku berikan ridhoku kepada kalian semua. Maka aku tidak akan pernah marah selama-lamanya sejak saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa walaupun kenikmatan surga yang begitu indah,
Kenikmatan surga yang begitu luar biasa. Ada yang lebih lagi dari kenikmatan surga. Apa itu? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah, "Wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim." Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu akbar, lebih agung, paling agung. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar jika seseorang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada jiwa-jiwa yang tenang sebagaimana ayatnya sering kita baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepadaku, radiyatan dalam keadaan ridho, mardiyatan dalam keadaan diridhoi. Yang kembali kepada Allah ridho, Allah yang menerima dalam keadaan ridho. Inilah yang disebut dengan radiyatan mardiyah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita cari di dunia ini selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Sering kita beribadah, sering kita beramal soleh, tujuannya ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat karena kita mengharap surga, kita puasa karena kita pengen surga, kita beramal karena kita pengen surga. Padahal Nabi dalam hadis tadi sudah menjelaskan bahwa surga yang begitu besar kenikmatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu lagi yang lebih besar. Apa itu? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ke dalam kehidupan ini terbalik. Yang kita kejar dalam ibadah kita surga, tapi yang nyata-nyata menjadi pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kita nggak peduli. Dalam ibadah kita nyarinya surga, tapi ada pintu-pintu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita cuek. Di dunia ini ada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang terdekat kita yang menjadi pintu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Pertama, orang tua kita. Allah sudah jelas mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW jelas mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah jelas ada pada ridho orang tua. Murkanya Allah jelas ada pada murka orang tua. Orang tua ridho, Allah pasti ridho. Orang tua marah, Allah pasti marah. Ini artinya apa? Pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala telah Allah berikan melalui kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Coba hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaku jujur. Berapa banyak di antara kita yang orang tua kita masih hidup kita cuek? Kalau ke masjid rajin, tapi kalau nganterin orang tua malasnya setengah mati. Kalau sumbang masjid mau, kalau sumbang yatim getol, tapi ngasih orang tuanya kadang-kadang setahun sekali juga enggak. Kalau ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ada orang seperti ini kebalik dunianya. Yang dikejar surga, pintu ridho Allah enggak dipeduliin. Padahal wasukhtullah fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah adanya di murkanya kedua orang tua kita. Masih ingat cerita Alqamah, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan para wali, jangankan para ulama, jangankan habaib, jangankan para kiai, Nabi nggak bisa nolong orang yang nggak dapat ridho orang tua. Bagaimana Alqamah ketika akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya sebatas karena orang tuanya marah dengan perlakuan Alqamah. Orang tuanya tidak ridho dengan perlakuan Alqamah.
Sampai kemudian Rasulullah perintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar supaya Alqamah mendingan dibakar di dunia daripada nanti dibakar di akhirat. Mendengar anaknya mau dibakar, baru kemudian ibunya ridho. Ya Rasulullah, aku ridho sama Alqamah. Bersamaan ucapan ibunya, Alqamah di akhir hayatnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa? Pintu ridho, suami. Nih ibu-ibu dengerin di bawah. Suami itu adalah merupakan pintu keridhaan daripada istri. Pintu keridhaan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Istri yang bangkang sama suaminya, istri yang suaminya tidak ridho kepadanya, maka tidak akan mendapatkan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Ma min imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah min ayyi babin sa'at." Mana ada orang perempuan meninggal dunia wa zawjuha radin, suaminya ridho. Orang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho. Ridho suaminya kepada si istri ketika dia meninggal dunia, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi babin sa'at. Mau dari pintu mana saja dia masuk surga, dia akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, kalau saja ada orang boleh sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Cuman sayangnya nggak boleh orang sujud sama seorang lain. Makanya Nabi tidak perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa ridho suami itu amat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pintu. Satu lagi apa? Guru kita. Guru yang ngajarin kita, guru yang bimbing kita, guru yang menjadi murabbi kita. Itu pintu keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jadi catatan kita mulai sekarang. Orang tua perhatiin. Apalagi masih punya ibu, openin. Banyak hadis, banyak ayat Quran yang menjelaskan kepada kita harusnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini kadang-kadang kan kita ke Bali, ziarah ke makam wali rajin banget. Wali Songo dikejar 7 hari 7 malam dia berjalan naik bis. Tapi kadang-kadang makam emaknya dia nggak tengokin, makam bapaknya dia nggak pernah tengokin. Nauzubillah min dzalik. Kebalik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak dapat ridho dari orang tua, jangankan wali, mau nabi nggak bisa nolong, Pak. Satu-satunya yang bisa menolong adalah keridhaan daripada orang tua kita. Makanya sekali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mumpung bentar lagi kita lebaran. Sebentar lagi kita memasuki hari raya Idul Fitri. Momennya kita saling memaafkan, saling minta ridho. Momennya kita saling membuka pintu maaf, saling meminta ridho satu sama lain. Duluin orang tua. Duluin orang tua kalau masih ada. Cium kakinya kalau perlu, minta ridhonya. Insya Allah kalau orang tua kita ridho, terbuka kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Kalau sudah Allah ridho kepada kita semuanya, Masya Allah, semua kehidupan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istri-istri di bawah, ibu-ibu, minta ridhonya suami. Insya Allah kalau suami kita ridho, Allah juga ridho kepada kita. Kalau kita meninggal dunia, suami ridho sama kita, mau masuk pintu surga dari pintu mana aja Allah ridhoi. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang yuk kita lebih perhatiin nih pintu-pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua jangan kita cuek. Masih hidup, ayo bakti sama orang tua. Yang masih punya bapak, bakti sama bapak. Yang masih punya ibu, bakti sama ibu. Ini lebaran kalau perlu kita cium kakinya, minta ridho sama orang tua kita. Yang kedua, suami, ayo
Ibu-ibu minta ridho sama suaminya, insya Allah Allah akan memberikan keridhoannya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan surga. Bahkan lebih dari itu, di dalam surga kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.